Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mengajak kita jauh bermenung tentang perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Tetapi sejarah keselamatan Allah yang nyata dalam diri kita sebagai orang-orang yang tertebus, sebagai orang-orang beriman yang bersiarah menuju kepada keselamatan yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup iman kita. Dan refleksi panjang ini membuat kita sampai pada sebuah ungkapan, sebuah ketetapan hati untuk percaya sepenuhnya akan penyelenggaraan ilahi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah berusaha untuk menuntun kita, menjaga kita, membimbing kita untuk bisa menatap keselamatan itu dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Sehingga perjalanan hidup iman kita selalu dan senantiasa tetap berada pada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan dalam semuanya itu, hal yang selalu dan senantiasa menjadi bagian dari hidup kita adalah kesadaran iman kita, kesadaran diri kita, keberadaan kita, eksistensi diri kita sebagai manusia lemah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia biasa inilah yang membuat kita seringkali jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa. Tetapi Allah berusaha untuk dengan sabar, dengan tabah menuntun umatnya, menuntun kita untuk terus-menerus berada di dekatnya.
Dan karena itu ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah berjanji untuk memulihkan kembali hubungan Allah dengan manusia. Dan pemulihan itu terus-menerus terjadi sampai akhirnya Dia rela untuk datang ke dunia, menemani manusia, membuat keselamatan itu nyata dan dirasakan oleh manusia. Bahkan dengan cara mengorbankan nyawanya, meneteskan darahnya untuk kita, orang-orang yang dikasihi dan dicintai olehnya. Dan untuk kasih dan cinta yang sampai meneteskan darah ini, maka kita butuh kebesaran hati untuk menghargai setiap tetes darah yang tercurah di jalan salib yang Ia jalani, bahkan sampai di kayu salib. Penemanan Kristus untuk kita sebagai manusia tidak sampai pada di kayu salib saja, tetapi Dia kemudian mengutus Roh Kudus-Nya datang untuk kita, Roh-Nya sendiri, untuk tetap menuntun kita, berada di dekat kita, menjiwai kita, agar perasaan kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita kemudian mampu untuk memberi kesaksian tentang Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita menerima anugerah istimewa dari Tuhan, yakni iman kita. Dan karena kita menerima anugerah istimewa dari Tuhan, maka iman yang kita miliki itu harus selalu dan senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh kembangkan, agar iman yang kita miliki itu berbuah dan memberi makna, memberi sukacita dalam perjalanan hidup iman kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi juga dalam setiap tugas dan perutusan kita, kita berani untuk bersaksi, memberi kesaksian tentang iman kita, bahwa kita mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita. Kesaksian hidup iman kita inilah yang harus selalu dan senantiasa kita wartakan. Dan kesaksian yang paling agung dan paling pertama kita sebagai orang Katolik yang menunjukkan identitas diri kita, yakni membuat tanda salib. Kamu mau cari di mana? Cuma orang Katolik yang buat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan kalau identitas diri ini tidak mampu kita tunjukkan saat kita bersama dengan teman-teman kita, saudara dan saudari kita dari golongan lain, dari agama lain, maka lenyaplah identitas diri kita. Iman kita hanya sekedar menjadi iman yang tertera di KTP doang. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Kesaksian hidup iman kita bukan hanya ditunjukkan dengan perbuatan baik kita tanpa datang kepada Tuhan, tetapi kesaksian hidup kita bahwa kita mencintai Tuhan harus utuh dan menyeluruh di dalam kehidupan kita. Dan hal paling gampang dan pertama kita buat, yang tidak susah, adalah membuat tanda salib. Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut, dan jangan pernah menjadi ragu-ragu ketika Anda berada di tempat umum dan membuat tanda salib yang menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Katolik. Dalam sebuah video yang pernah menyebar di media sosial, ada orang-orang Muslim yang kemudian menyanyikan lagu Katolik, memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang Katolik yang kemudian membuat ungkapan-ungkapan yang dalam kacamata agama orang kemudian merujuk kepada identitas agama tertentu. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, terhantuk sedikit dan sebagainya.
Dan itu video-video itu banyak tersebar. Saya tidak mengkritik tentang video-video itu. Saya tidak mengkritik tentang video-video itu. Tetapi mari kita belajar dari mencontohi gairah iman. Kita mencontohi apa yang menjadi panutan dari orang-orang dari agama-agama lain, gereja-gereja lain. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, bagaimana mereka mencoba menghidupkan iman mereka dan membuat mereka rela untuk mengorbankan diri hanya untuk memperjuangkan iman dan kepercayaan mereka. Kalau mereka sampai segitu-gitunya membela iman mereka, terus kita yang hanya dengan membuat tanda salib kok susah. Mau makan lihat-lihat dulu. Mereka lihat tidak ya? Atau karena di samping kita ada golongan lain, ada agama lain, kita ikut saja doa, tidak buat tanda salib pun tidak. Nanti takut, nanti jangan-jangan dia lihat saya, ternyata Katolik di samping saya. Loh, kok takut loh? Kan aneh. Orang sudah tahu-tahu bahwa kita ini orang Katolik, lalu kita tidak buat tanda salib. Yang justru heran adalah orang-orang dari gereja lain, orang-orang dari agama lain. Kamu ini Katolik atau bukan? Kok tadi doa tidak buat tanda salib? Persatuan erat kita dengan Tuhan sebagai bentuk cinta kita, itu selalu dan senantiasa kita tunjukkan juga dalam setiap peri hidup kita. Tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan persatuan erat antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menuntun setiap manusia untuk menuju kepada keselamatan, itu selalu dan senantiasa kita wartakan dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan persatuan itu dalam gereja kita, dalam lingkungan hidup iman kita, dalam keluarga kita, dan menciptakan harmonisasi, menciptakan kedamaian, sukacita, kesejahteraan. Dan inilah iman kita. Dan mari iman ini kita jaga, kita pelihara, dan bangga dengan iman yang kita miliki, bangga sebagai orang Katolik sejati. Dan mari kita ungkapkan iman kita itu dalam setiap kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan masyarakat. Semboyan dari Monsinyur Sugio Pranoto menjadi sangat jelas, menjadi 100% Katolik dan menjadi 100% Indonesia. Kita semua walaupun orang beriman, kita juga adalah bagian dari masyarakat. Dan kita tunjukkan itu dalam setiap peri hidup kita yang baik sebagai buah dari iman yang kita miliki. Semoga Tuhan selalu dan senantiasa menjaga dan melindungi kita untuk tetap menjadi saksinya dalam kehidupan iman kita.